bernama lengkap Bapak Geraha Zen. Tadi Teacher Noli sudah sempat menyampaikan bahwa Bapak Zen ini Bapak Geraha Zen ini adalah paman dari teman kalian Agra. Nah, beliau bekerja dalam bidang teknologi perairan. Diceritain apa sih maksudnya teknologi perairan? Lalu hubungannya dengan force itu apa? Gitu. Itu sama-sama dengar ya penjelasan dari beliau. Uh, Tetap fokus dan mohon untuk memute kembali mikrofonnya. Oke, silakan Pak Zen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu, anak-anak. Selamat pagi ya. Ini terima kasih atas kesempatannya bisa ya sedikit sharing lah tentang what I do in general lah. Dan juga sedikit memberi pencerahan, mungkin bukan pencerahan ya, informasi lebih tepatnya. Betul. Karena memang bidang yang saya ini tekuni bukan suatu hal yang banyak orang pakai, bukan suatu hal yang tekuni, tapi secara nggak sadar manfaatnya itu dipakai oleh kawan-kawan semua di sini. Nah, jadi saya sudah mempersiapkan presentasi. Saya langsung present aja ya, Bu. Silakan Pak Geraha. Wah, apa ya? Tadi Pak Zen sudah menjelaskan nih, Dear Greti, bahwa ternyata pekerjaan beliau berkaitan dengan teknologi yang ternyata kita nikmati, tapi kita nggak sadar kalau itu menggunakan teknologi atau skill keterampilan, terutama dalam force yang sangat kental, yang sangat banyak. Kita amati sama-sama ya. Terima kasih sudah memute mikrofonnya. Oke, saya mulai ya, Bu. Silakan Pak Zen. Afan, boleh kalau menuliskan pertanyaan ya, Afan, untuk komentar yang berkaitan dengan pembelajaran. Terima kasih, Afan. Sudah masuk ya ininya ya, presentation-nya. Oke. Ya, ini sesuai dengan materi yang diberikan. Pertama kan awalnya kita diminta untuk menjelaskan tentang force around us. Nah, terus apa sih force? Mungkin kan kemarin anak-anak sudah mempelajari ya, ada push, pull, magnetic force, electric force. Nah, kali ini Om cuma ngejelasin tentang water resource atau force from water lah. Nanti itu juga bisa dalam bentuk push, pull, atau yang lainnya, lalu bisa dikonversi lagi. So, nah ini sebenarnya kan gaya or force itu sudah dibutuhkan oleh manusia sejak lama. Nah, yang pertama kali dasar-dasar orang zaman dulu tuh menjawab kebutuhan-kebutuhan. Dulu orang kalau membuat tepung dari beras atau dari gandum itu dengan cara ditumbuk. Ternyata ibu-ibu ini capek numbuk terus-terusan manual. Terus dibuatlah nih ibu yang di tengah nih udah berdua terus dibantu lagi sama alat sedikit. Masih capek juga. Terus tahapan selanjutnya, kita pakai ini aja lah, donkey keledai. Nah, keledai pakai itu juga udah lumayan membantu, tapi prosesnya masih sebentar dan juga terbatas. Ini keledai juga capek juga, gitu. Nah, lalu kemudian orang lihat nih, ini sungai ini bisa dipakai nih sama kita nih. Gimana sih pakainya? Oh, kita pakai water wheel. Nah, water wheel ini adalah intinya sih cuma simple, air masuk ke roda kincir air. Roda kincir airnya mendorong air, di sini ada shaftnya, ada porosnya di sini nih. Ini mutarin untuk milnya, gandum masuk, milnya untuk menggiling gandumnya, jadilah terigu atau tepung beras. Simple. Terus kemudian, halo? Iya Pak Zen. Oh sorry, terus ada notification takut hilang. Nah, ini sudah lebih canggih ya Pak ya.
Nah, ini kemudian pada saat 1931-1932, an Englishman called Michael Faraday, dia buat electric generator. Wah, electric generator itu apa sih? Yaitu kita untuk membuat listrik itu harus ada electric generator. Ini kan ada putar-putarnya nih, di sini poros nih, rotation. Rotation terus orang lain yang sana yang kemarin tuh ngeliat juga, ah ini juga rotation. Wah, kalau gitu kita bisa dong pakai air untuk bisa bikin listrik. Nah, jadilah hydroturbine ini. Basically, air, nembak water wheel juga, tapi yang sekarang modernan dikit, udah di engineering dengan baik. Nah, di sini gayanya muter ke dinamonya di sini atau generatornya. Generator makes electricity. So, ini tinggal cuma perkawinan dari water wheel sama electric generator. Jadi Pak Zen, itu berarti roda itu berputar karena ada force dari tekanan air ya, Iya, sehingga bisa memutar rodanya. Sama seperti mungkin zaman dahulu ada lampu yang dalam sepeda kalau kita kayu lampunya akan menyala begitu ya Pak. Ini tapi betul. Itu yang mengayuhnya air. Oh, baik. Nah, tadi kemarin kelompok Mas Zen sempat bicara tentang elektromagnet. Dari magnet ternyata bisa menghasilkan listrik. Ternyata kerjanya seperti itu ya Mas Zen. nah, Baik. Oke, silakan Pak Zen. oke. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa sih penting? Ini mungkin agak sedikit stray away dari bicara tentang force, tapi ini ada agenda yang ingin saya sampaikan ya, Bu. Kenapa sih penting? Karena hydroturbine ini atau electric hydropower ini adalah carbon footprint-nya kecil. Apa sih carbon footprint? Hmm, Nah, carbon footprint itu harus terkait dengan greenhouse effect. Jadi, kalau kawan-kawan sadar, kalau adik-adik sadar di sini, harusnya kan sering mungkin dengar efek rumah kaca atau pemanasan global. Nah, ini kejadian karena ini. Kalau kita pakai renewable energy atau dalam hal ini hydropower, itu tidak menghasilkan karbon dioksida yang banyak, sehingga dia ramah lingkungan. Kenapa harus ramah lingkungan? Tadi, global warming. Sampai saat ini, kita sudah rata-rata sudah naik sekitar 2,7 derajat Celcius sejak dibandingin 1930-an sebelum revolusi industri. Nanti makin lama bumi kita makin panas. Kan lebih enak dingin sebenarnya, lebih enak stabil dibandingin panas. Nah, kalau panas kejadiannya apa sih? Ya ini yang sering kejadian sekarang, banjir, terus kekeringan. Nah, itu akan membahayakan. Dengan pemanasan ini cuaca di bumi akan berubah semakin ekstrim. Nah, itu tadi mengakibatkan banjir dan kekeringan yang berkepanjangan. Kenapa sih ini? Soalnya banyak apa namanya eh, pembangkit listrik saat ini masih tergantung sama eh, energi yang sama fossil fuel. Why is this? Fossil fuel yang kayak gini menghasilkan banyak asap. Nah, saat ini masih yang merah sama hijau ini lebih dari 60% fossil fuel. Ini yang bahaya sekali. Nah, nanti targetnya kita ke depan, Indonesia harus banyak dari new and renewable energy 31%. Supaya apa? Supaya adik-adik di sini dan nanti anak-anaknya adik-adik di sini bisa hidup dengan nyaman. Nah, ini sedikit satu contoh yang sudah Om buat bersama teman-teman Om. Ada videonya ya, disampaikan dulu dikit ya. Nah, ini pembangkit saya yang di Garut, yang pertama. Ini sungainya nih. Is this your very first project or what? Nah, ini bendung namanya. Jadi airnya disimpan sedikit supaya bisa masuk ke struktur intake tuh maksud itu.
Nah, itu ada kolam. Kolamnya itu berfungsi untuk supaya pasirnya terendapkan di situ, lalu disalurkan ke air, ke saluran ini, waterway, sepanjang 1,5 kilometer. Hmm. Ini headtanknya, kolam penampung terakhir sebelum masuk ke penstock. Penstock itu pipa baja ini. Jadi air di sini tekanannya tinggi sekali. Kalau air tekanan tinggi, itu nanti force-nya juga besar sekali. Push force that will go to the water wheel. Where is the water wheel? It's inside this powerhouse. Nah, ini nih water wheel-nya tuh yang warna kuning tuh di situ. Yang merah tuh generatornya. Dan ini ada besi apa? Power langsung. Nah, habis itu airnya dikeluarin lagi deh, balikin ke sungai. Jadi betul-betul ramah terhadap lingkungan ya Pak Graha ya. Iya, betul Bu. Bayangkan hanya memanfaatkan biogretri, memanfaatkan air yang mengalir, hanya diposisikan saja ya, lalu bagaimana air itu dikumpulkan dalam suatu tempat dulu agar memiliki force yang besar untuk menggerakkan turbin. Nah, apakah ini disebut dengan bendungan, Bapak Zen, atau mungkin ada yang lain lagi selain bendungan? Ini sebenarnya secara teknis disebutnya bendung karena kita tidak menahan air dalam waktu lama, cuma untuk Oh, naik ke atas. Kalau kita katakan bendungan itu yang besar-besar, yang bisa, yang membuat harus ada di kayak danau besar, reservoir. Jadi sebenarnya solusi ini namanya run off river yang paling ramah lingkungan karena tidak menenggelamkan desa-desa, terus tidak betul. menenggelamkan banyak Hmm. kawasan hutan. Di situ juga ada carbon footprint di situ. Tapi kalau di sini kita cuma sedikit mengalihkan saja dari sungai yang tadinya sudah ada, sebagian dimasukin ke pembangkit kita, lalu dimasukin ke itu, lalu akhirnya dikeluarkan lagi ke alam. Betul. Jadi seperti itu, nah, bayangkan airnya kalau kalian pernah coba main di air terjun, pasti akan kerasa keras ya terpaan air terjun. Nah, ini yang digunakan oleh Bapak Zeni untuk menggerakkan mesin-mesinnya. Jadi airnya harus ditempatkan di tempat yang tinggi sehingga jatuhnya menjadi punya force yang besar seperti itu ya Pak Zen ya, untuk mengalirkan Betul. airnya. Oke, silakan Pak Zen. Nah, kalau dari pengalaman Pak Zen, ketika air yang dialirkan ke atas itu kan itu menyimpan energi yang besar ya, sehingga dia bisa menggerakkan mesin. Nah, pernah nggak terjadi nih Pak Zen, kalau airnya tiba-tiba surut atau lagi musim kemarau, airnya sedikit, apa yang terjadi ya Pak Zen? Iya, betul. Itu terjadi memang setiap tahun, setiap musim kemarau, air akan surut. Memang itu sudah diperhitungkan. Dan pada saat air sedang surut, ya pembangkit kita pun hanya beroperasi ya sekitar 30% atau 40% dari kapasitas maksimumnya. Which is fine, nggak Hmm. masalah karena memang sudah diperhitungkan dari awal. Oh begitu. Gitu. Pada saat itu nanti ada pembangkit-pembangkit lain yang bisa masuk untuk mengisi kebutuhan listrik adik-adik di rumah sini. Oh begitu. Jadi saling mendukung kalau Oh, bendung ini. Oh ada yang mau bertanya. Silakan. Ada di kolom chat. Ada yang mau ditanyakan, Teacher Noli? Silakan boleh terus di kolom chat loh. Kalau ada yang mau tanyakan tentang ini, kira-kira ada yang tahu nggak force apa saja yang ada tadi? Oke, pertanyaannya. Mahzen atau Agra mungkin ada yang bertanyakan tentang force ini. Oke, Pak Zen boleh nggak sih diputar ulang kembali yang video tadi tampaknya cukup menarik nih.
Nah, Ah, tadi boleh, Pak boleh. Pak Zain menyampaikan, Nak, kalau musim kemarau ternyata force-nya atau energi dari airnya tidak sebesar kalau lagi musim hujan seperti saat ini. Maka untuk menghasilkan listrik biasanya akan dibantu oleh bendung, bukan bendungan, bendung dari wilayah lain seperti itu ya, Pak Zain ya. Caan baru Ya, tahu tepat. nih, Gretri, ternyata yang disebut dengan bendung dengan bendungan itu berbeda. Kalau hujan bisa, kenapa tapi hujan deras oh oke betul nih, ternyata memang kalau hujannya semakin besar, maka debit air atau jumlah air yang turun akan semakin banyak. Oke. Nah, ini Mazen tanya, apa? Kenapa? Kalau kalau ada hujan tapi hujannya yang deras bisa kejadian apa? Oh, apakah Gitu loh. kalau terlalu deras, Pak Zen? Kalau tadi kekeringan mungkin listriknya sedikit. Kalau terlalu banyak airnya, apa yang terjadi, Pak Zen katanya? Hujannya banyak sekali. Bisa Apakah akan banjir, longsor. Kalau ada Nah, badai, betul. oh, Pintar kalau ada sekali sih badai anak-anak gimana ini. kalau ada badai? ada badai. Wah, Oke. benar, benar, benar. Nah, ini pertanyaannya bagus-bagus ya, Bu ya. Kalau pintar-pintar Iya, dan anak Lazuar ini. ada dari Mazen, lalu ada Agra juga bertanya. Kalau Mazen justru kebalikannya sama seperti Nisa tadi. Kalau kan listrik kena air berbahaya, bagaimana kalau ada badai dengan alat-alat listriknya? Iya, benar, benar, benar. Oke, pertanyaan tadi ya. Pertama, listrik itu kalau kena air bahaya. Betul, listrik air itu bisa menjadi konduktor terhadap listrik. Dan air kalau kena ke peralatan listrik bisa terjadi short circuit or consulating bahasa Indonesianya. Hmm. Nah, gimana sih kejadiannya? Ya gampang, airnya jangan ketemu sama listrik. Gimana caranya? Hmm. Ya satu, supaya yang di luar-luar itu kabel-kabel kan kalau kita lihat kabel-kabel itu dilindungi sama plastik. Ada sleeve-nya gitu. Terus kalau di tiang-tiangnya itu juga ada isolator, artinya mengisolasi listrik dari air. Terus kalau di pembangkitnya itu airnya tidak masuk ke generator, tapi hanya untuk sampai ke water wheel-nya saja. Kalau generatornya kering, jelas. Oh, Pak So, Zen boleh dibantu dengan ilustrasi gambaran tadi Pak Zen presentasikan supaya teman-teman Gretri ah tahu ya, ternyata tempatnya beda. Alhamdulillah ya, ternyata teknologinya berkembang nih. Tadi kata Pak Zennya, kata Uncle Zennya berbeda mana yang mengalirkan air dan mana alat listriknya. Kita akan lihat ya gambar yang tadi Pak Zen share. Di mana sih pemutarnya, di mana listriknya, dan di mana airnya. Nah, Zipana juga bertanya kalau topan. Nah, ini pertanyaan yang sama ya tadi dengan Mas Zen ya, Zi. Gimana kalau ada angin badai atau topan? Nah, ini dia. Gimana nih, Pak Zen? nah, Supaya aman. nih lihat ya, tadi kalau yang nanya air nih gimana kalau ketemu listrik? Nih, air tuh di sini, Ada juga generator yang ngambek. genset. Nah, ya genset itu intinya pakai fuel, pakai bensin. Nah, tapi ini kita ngomong hydroturbine, airnya di sini. Dari sini dia muter ke turbinnya, dia menekan, pakai push force yang tadi udah dibicarakan kan. Menekan, terus si water wheel-nya muter nih. Water wheel di sini muter, di sini ada conveyor belt yang kayak gini dalam contoh soal ini. Ada beltnya muter generator, tapi airnya nggak pernah masuk ke generator. Airnya cuma mutar aja, mutar water wheel-nya, lalu dari situ generator ikut muter. Generator ikut Hmm. muter, keluarlah listrik bisa dipakai sama adik-adik semua. Hmm. Jadi Gitu. aman I have karena a great listriknya question. tetap. Oke, sebentar ya Sama. Agra boleh tulis di kolom chat. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan tadi kalau ada topan, insya Allah ada pelindungnya ya Pak Zen ya, instalasinya ya. Ada Iya. topan, orang kena listrik. Nah, tadi aman listriknya ternyata karena dilindungi oleh pelindungan. Nah, ini Agra mau bertanya, why do we Ini always kalau use power plant? saya Oke, sedikit silakan tambahin Agra. yang Ya, oke, tadi silakan. dulu ya, Bu. Boleh, boleh, Pak. Nah, jadi tadi ditanyain kalau ada topan atau apa bagaimana? Oh ya, generator kita itu di dalam sini. Ini sudah aman sekali di ini, dibuatnya. Nih. Nah, ini dia.
Lihat di samping-sampingnya, ini dindingnya apa? Ini beton semua, pure beton. So it's extra safe. Dan ini sudah diperhitungkan sama Om dan teman-teman Om untuk aman dari sampai banjir 100 tahunan. Artinya banjir yang sangat besar sekali lah itu. Gitu. Terus tadi pertanyaan selanjutnya apa ya, Bu? Ini dari bagaimana kalau plastiknya bolong? Dan Agra bertanya, why do we always use power plant atau nuclear fission? Padahal ada energi air nih yang bagus, tapi kenapa ada menggunakan nuklir? Apa bedanya sih yang nuklir itu? Ya, Agra. Aduh, Agra yang Bahaya, pintar. bisa meledak. Kalau pintar tuh harus mikir Om jawabnya. Terus juga teacher kalau mau di luar Bahaya. ruangan kenapa gak pakai besi aja, terus yang di dalam ruangannya tetap terhubung listrik. Kalau mau kena hujan pakainya besi. Oh, Iya, itu kan Kuncinya pinggir, kan besi. ini pinggir-pinggirnya Kalau kena besi. air Nah, karatan. nah, ini kan kita pakai stainless steel. Jadi udah dilapisin steelnya. Nih. Beda. Pakai plastik. There's always a solution for every problem, kids. Relax. That's the neat thing of being an engineer. What about my Jackson? Oke, wait, take a turn. Oke, jadi ini untuk menjawab kekhawatiran dari tadi Zivana, Mazen, dan Aidin yang bilang ternyata sudah ada teknologi untuk memproteksi, untuk melindungi mesin-mesin ini dari bahaya banjir deras, terus kemudian dari badai ya, tadi Pak Zen. Nah ini pertanyaan Agra, kita sudah punya teknologi air, why do we always use power plant? Tuh kenapa ya pakai ada yang menggunakan nuklir, katanya lebih aman pakai air. Kok masih ada yang pakai pembangkit listrik tenaga nuklir sih? Nah, ini dia. Oke. Setiap pembangkit atau setiap listrik itu ada keunggulan dan ada kerugiannya masing-masing. Nuklir itu keunggulannya dia bisa memberikan listrik yang stabil, jadi tidak terpengaruh oleh musim hujan dan musim kemarau. Gitu. Tapi kan nuklir resikonya juga ada. Enggak. Nuklir memang yang jeleknya bisa dipakai kalau orang-orangnya violent, itu akan bisa dipakai untuk perang. Tapi like any other technology, like any other sword, it depends on the people who wields it. Siapa yang megang pedang tersebut atau yang menentukan itu untuk keadilan atau untuk kejahatan gitu, seperti itu. Nah, kalau kita ngomong nuklir itu adalah energi yang sangat potensi sekali sebenarnya. Satu, dia memberikan carbon footprint yang kecil. Kedua, dia cuma keluarnya adalah limbah nuklir yang bisa disimpan secara aman. Tapi masalahnya, bahayanya itu sangat besar. Butuh orang-orang yang berskill sangat tinggi, punya disiplin yang sangat tinggi, yang insya Allah nanti mungkin siapa tahu anak-anak dari Lazuardi ini yang bisa nih jadi nuclear engineer atau nuclear scientist, supaya kita bisa berani ntar meledak, mengharness energi nuklir ini. Kata caranya. Oke, Mazen. Oke. Baiklah. Kayaknya nuklir dipakai pas perang biasanya. Oh iya. Iya sih. Nah, baju anti nuklir. Betul. Tadi Pak Zen sudah menjelaskan ya anak-anak bahwa untuk nuklir ini manfaatnya banyak. Jadi kerugiannya juga besar, tapi manfaatnya banyak juga. Salah satunya tadi bahwa energi ini tidak menghasilkan polusi atau carbon free tadi. Polusinya sedikit, tapi memang harus teknologi yang canggih dalam menyimpan sisa polusi nuklir. Dan kedua, harus ada safety-nya dan orang-orangnya harus disiplin, pakai bajunya, kata Mas Zen tadi, pakai baju anti nuklir. Kemudian supaya tidak terjadi kebocoran dan sebagainya. Tahu caranya gimana? Oke, nah boleh tanya lagi berkaitan dengan tenaga air nih. Tenaga air, ayo siapa lagi mau tanya tenaga air? Tadi ada yang nulis listriknya, kabel listriknya tadi siap.
Oke, tadi bilang, "Teacher, kalau ke plastiknya bolong bagaimana?" Kata Nunu. Berarti apakah mungkin maksudnya apakah pernah terjadi sebuah kesalahan teknis, misalnya Pak Zen, ketika terjadi lalu pengamanannya gimana ya? Misalkan dari kabel, dari alat-alat yang lain, dan seterusnya. Ini Ini Nunu pertanyaannya tanya, bener-bener ya Bu ya. Kejadian. Om baru kapan tuh ya? Sekitar minggu lalu tuh kejadian. Bahkan bukan hanya bolong lagi, robek itu si itunya, si oh, kabel pelindungnya. Nah, mmm, kalau kayak gitu gimana ya? Ada namanya sistem proteksi, sama kayak di rumahnya adik-adik semua. Kalau Kabel internet. enggak, oke kabel Mas listrik Zen, sayang. kabel listrik, Eh, ya. jadi kalau korslet di rumah itu kan langsung kan MCB atau saklar di depan mati, jatuh gitu kan. Nah, sama kejadiannya kayak gitu. Kalau korslet ya dia jatuh nanti, pembangkitnya mati. Pembangkit mati dibenerin dulu baru bisa nyala lagi. Bisa nyala lagi baru dia bisa feeding listrik lagi ke grid. Gitu. Oke, jadi, kabel yang tadi bolong itu dilapis kembali ya, Nak, biar bisa bekerja lagi. Nah, Ya, sepertinya ada pertanyaan ini dari Agra dan Nisa. Kalau Agra tadi bertanya, "Why do we use water anyways?" Wah, tadi, Azan sudah sempat tuh, Gra, menjelaskan kenapa menggunakan air. Apa sih manfaatnya, dari penggunaan hmm. sumber daya alam. Nanti Pak Azan akan ulang lagi. Lalu Nisa, sepertinya anak-anak tuh masih berpikir, Pak Zen, kalau kalau Nisa bertanya gini, "Memang benda apa saja sih yang bisa gunakan listrik pakai air?" Jadi mungkin maksudnya membayangkan bahwa, ada listrik yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga air, ada listrik yang digunakan apakah ini berbeda-beda alatnya. Jadi anak-anak masih Nah, membayangkan pembangkit listrik yang dari air itu hanya buat apa, sementara pembangkit listrik yang dari nuklir yang lebih besar buat apa. Nah, ini maksudnya Nisa masih bingung, emang bisa pakai air menghasilkan listrik buat alat apa aja sih? Silakan Pak Zen. Teacher, oke ini yang yang listrik Oke, tidak bisa kena air karena oh, karena air karena misalnya kalau kena listriknya misalnya udah tangannya basah heeh, akan setrum. betul berbahaya. Nanti kita akan belajar tentang kita belajar electricity ya. Terima kasih Gaizan. Waktu Aku kelas tahu 2 ya. electricity. Oke, terima kasih Mbak Jen. Yuk kita dengerin dulu penjelasan dari Teacher Zen untuk Bapak Zen untuk menjawab pertanyaan Nisa dan Agra. Tapi pertama kan kenapa sih pakai air instead of any other electricity yang untuk power yang bisa force-nya? Karena yang pertama ini adalah renewable energy yang tadi Om udah bilang atau Uncle Graha udah bilang. Renewable energy itu insya Allah nggak ada habisnya Hmm. karena itu diciptakan oleh Allah udah untuk ada terus dan berulang terus, bukan suatu hal yang habis dipakai habis gitu kayak kita bakar bensin bensin bisa habis, tapi kalau renewable energy ya relatif aman dan ada terus. Harga ember habis lah. Oke, Mas Zen, silakan tulis di kolom chat ya. Oke, jadi tadi pertanyaan untuk menjawab pertanyaan Agra, berarti karena energi itu adalah energi yang selalu ada di muka bumi. Insya Allah selama pohon, lalu lingkungan alam tetap terjaga, maka sumber daya alam air itu tetap ada di muka bumi. Jadi kita bisa menggunakannya. Nah, tadi pertanyaannya pembangkit listrik apa yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air? Alat listrik apa yang bisa dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air? Tadi Nisa bertanya seperti itu. Silakan Pak Zen. Oke, sepertinya Uncle Zen, oke, silakan Pak Zen. Please ya, Uncle. Oh, Oke, sudah kembali. Baik, ya pertanyaan yang tadi Tadi Pak sampai Zen dari Nisa tentang alat apa listrik apa yang bisa digunakan yang dihasilkan listrik dari pembangkit listrik air ini. Oke, jadi listrik ini tidak langsung dipakai di tempat itu disalurkan dulu ke electrical grid-nya PLN. Nah, jadi kalau pernah lihat yang listrik PLN yang tinggi-tinggi, yang tegangan tinggi, nah itu nanti kita
mengisi listrik ke situ dari perusahaan Om, dari pembangkit-pembangkit. Nah, dari situ kalau untuk di sini Jawa sampai Bali itu nyambung semua. Jadi listrik yang ada di Surabaya itu bisa dipakai sama kita in essential karena itu bekerja secara keseluruhan bersamaan. Yang dihasilkan di Banten ada tuh PLTU Muara Karang itu juga dipakai di Bali listriknya. Itu dipakai bersama-sama. Begitu. Jadi listrik yang satu Jawa Bali itu dipakai semua untuk semua pembangkit Jawa Bali bekerja bersama-sama untuk pemakaian satu Jawa Bali. Itu orangnya pintar-pintar lagi tuh orang-orang PLN tuh. Oke, jadi listriknya itu Nisa yang dihasilkan oleh bendung tadi alat pembangkit energi tenaga air itu akan masuk dulu nih ke PLN. Jadi ada tiang-tiang besar, nanti setelah dikumpulkan baru nanti dialirkan. Oh, Surabaya butuhnya segini. Oh, Cinere butuh listriknya segini. Baru nanti masuk ke rumah Nisa. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari pernah nggak sih Pak Zen ada terjadi adanya kena petir? Waduh, jadi ketika benar terus ada lonjakan listrik misalnya karena kena petir. Iya. Oke, lah Petir jadi itu udah pernah kejadian dan itu sudah biasa terjadi. Kan ada penangkal petirnya di atas. Di atas bangunannya, di setiap bangunan itu ada penangkal petir itu langsung disalurkan ke tanah. Begitu. Jadi ya petirnya ditangkap terus dilempar ke tempat lain ke bawah tanah langsung. Kalau sumur Oke, nah kemudian misalnya akan jawab, silakan tulis ya Mas Zen. Nah ada pertanyaan juga, berarti Devdan ini sudah dijawab nih sama Pak Zen, berarti Pak Zen listriknya menyebar ke seluruh dunia atau satu kota saja. Berarti satu pulau ya Pak Zen ya, bisa dialokasikan ya dalam satu tempat ya. penyebab punahnya megalodon karena air surut. Ya, oh karena permukaan air surut. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan bagus juga dari Naya. Kalau ombak dari sungai, oke, berarti selama ini kan air dialirkan dari sungai, kemudian dialirkan untuk menggerakkan mesin. Nah, berarti bisa dari sungai ya Pak Zen ya? Kalau dari laut ada nggak Pak? Ada. Itu biasanya either memakai ombak atau gaya pasang surutnya. Jadi kalau pasang surut itu naik ke atas, nanti begitu naik ke atas disimpan dulu airnya. Airnya disimpan, begitu turun ya sama kayak hidroturbin tadi, dia muterin turbin lagi, dia menghasilkan listrik. Pas lagi ngisi ke atas, naik ke atas juga itu juga dia bisa ngasih listrik lagi. Tapi di Indonesia itu belum besar teknologinya, bahkan di dunia pun belum cukup developed. Dan itu adalah peluang nanti buat anak-anak semua di sini nih yang pinter-pinter nih. Bisa jadi engineer atau scientist yang bisa membuat atau inventor. Karena air laut itu lebih besar ya, lebih banyak ya Pak ya, seharusnya potensinya juga pasti lebih luas. Jadi sampai sekarang ternyata bisa, tapi memang perkembangan teknologinya masih terus dikembangkan untuk menggunakan air laut sebagai pembangkit listrik tenaga air. Biasanya air laut untuk mengademkan nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke, apakah ada lagi musim hujan sampai 7 bulan dan angin topan? Oke, kalau misalnya karena musim atau terjadi cuaca yang berkepanjangan yang cukup buruk, berarti ada pengamanan yang tadi Pak Zen sampaikan ya. Ini pertanyaan dari Zola. Kalau musim hujan sampai 7 bulan, angin topan bagaimana Pak? Katanya. Ya kalau musim hujan sih Om senang, jadi listriknya banyak. Yang repot itu kalau lagi musim kemarau. Kalau musim kemarau, pembangkitnya Om listriknya dikit. Nah itu kalau listrik dikit, ya penghasilan dari perusahaan juga sedikit, begitu. Oh, gitu. Jadi juga tergantung dari listrik yang dihasilkan gitu ya, Pak Zen ya. Ya, betul. Oke. Ada pertanyaan lagi berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik ini, Dear Gretri. Wah. Oke, ada yang komentar kalau tahun 2046 kita nanti pakai protective suit karena banyak polusi di dalam air. Aduh, harus keluar pakai max oksigen. Ini karena kalian tadi awal terpicu di pembahasan mengenai nuklir ya. Jadi wah, berkembangnya. Oke, lalu Zola bilang teacher Jakarta akan tenggelam 2050. Oke, itu apakah sebuah musibah atau sebuah
nih yang bisa kita kembangkan tuh jadi membangkit tenaga air? Ayo. Oke, silakan berdiskusi lagi bertanya tentang force yang ada dalam pembangkit air ini. Oke, adakah ada yang tanyakan lagi? Sayang. Jadi ternyata selain membangkitkan listrik juga bisa untuk pengairan sawah juga ya, Pak Zen ya? Wah, Air yang dialirkan betul. itu ya? Ya, tapi kalau di kita ya buat listrik, tapi namanya sumber daya air itu bukan hanya untuk listrik saja, tapi itu Oh, awal pertama juga buat irigasi air yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman itu dialirkan. Kalau zaman dulu kan awal-awal orang bercocok tanam, dia hanya mengandalkan hujan. mhm. Terus kemudian orang makin lama makin butuh banyak tanaman, atau makin butuh banyak beras, ya dia akhirnya ya itu airnya dibendung sungainya. Sungai dibendung biar naik levelnya bisa mengairkan lewat saluran-saluran namanya irigasi. Itu juga termasuk water resource. Tapi bukan hubungan langsung dengan force tapi lebih untuk pengairan. Oke. Jadi di bendung itu juga ternyata manfaatnya juga sebagai penempat reservoir atau tempat penampungan air ya nak, yang selama ini mungkin langsung meresap ke dalam tanah atau terbuang, nah itu ditampung dulu buat nanti dialirkan ke sawah-sawah, nggak harus nunggu hujan. Nah ini ada pertanyaan tadi Devdan sudah dijawab oleh Pak Zen nih, apakah Pak Zen pernah mengalami kekeringan? Tadi katanya wah kalau di musim kemarau sering kekeringan Devdan tadi katanya. Jadi listrik yang dihasilkan sedikit. Nah, berarti efeknya kira-kira apa ya? Aku mati lampu. Nah, ada yang sudah bisa jawab. Berarti efeknya kalau listriknya sedikit, Aku beneran mati lampu. Tapi ya kalau musim kemarau kan terang. oke. Jadi kalau malam kalau itu tetap terang meskipun nggak ada listrik. Oh Jarang iya. karena kan musim kemarau kan itu banget terang. Oke, materinya tentang energi boleh di-mute ya. Iya. Silakan boleh Bu, di-mute dan terus kembali. Karena tsunami laptop saya airnya ini kan ketinggalan kebanyakan. baterainya. Oke, Jadi oke. saya masuk ke handphone ya Bu ya. Baik, terima Untuk kasih Pak lanjutnya. Zen. Baik, Agra juga mati lampu. Oke, Zivana silakan tulis di kolom chat Zivana. Ya, Zivana, silakan ditulis di kolom chat ya, Nak. Oke, pertanyaannya berkaitan dengan tentang force atau energi. Misalnya harapkan semuanya tetap fokus. Musim panas tadi sudah dijawab Zol. Kalau musim panas sampai 7 bulan atau kekeringan, maka efeknya adalah kata Pak Zian listrik yang dihasilkan sedikit sekali. Sehingga ya mungkin itu sebabnya banyak yang suka mati lampu. Tapi di musim hujan sering mati lampu, teacher. Oh, tadi mati Bu lampu di Eka, rumahku. Ya, silakan Pak Zen. Mau lift dulu? laptop saya ketinggalan charger. Ya, silakan Ini lagi boleh di lift dulu. work from office. Enggak, Oke. jadi saya udah masukin lagi yang pakai handphone Bu, tolong di approve yang Oh, ada oke, email oke. satu lagi. Silakan Bu Yaya untuk di-approve Bu Yaya. Untuk hostnya, oke masih punya. Nah, Teacher Knowledge sudah mengingatkan loh, menggunakan kolom chat ini fokus untuk menulis pertanyaan. Bu Yaya, apakah sudah di-approve Pak Zennya? Gimana? Udah masuk belum? Kok aku belum lihat? Admit. Saya masuk lagi 2 kali. Iya. Kita masih berkaitan dengan bendungan air. Bagaimana? Silakan ditulis kolom chat ya. Kalau banjir kan bisa kena listrik. Tadi sudah dijawab Aidin. Apa yang terjadi kalau banjir? Oke, silakan terus di kolom chat. Untuk tidak meng-unmute tanpa izin Banjir ya. ada kelebihannya, ada juga Kelebihannya, keren Aidin sudah dapat kesimpulan seperti itu. Betul Aidin. Tadi Pak Zen sudah cerita, banjir selain ada kekurangannya, tapi juga ada kelebihannya. Katanya jadi tenaga listrik yang dihasilkan dari airnya semakin besar karena airnya semakin banyak. Seperti itu. Silakan terus di kolom chat ya. Misalnya sih harapan tidak ada. Oke, Agra Satria kita sudah paham ya rutinitasnya. Terima kasih Agra. Silakan komentar atau pertanyaan hanya berkaitan dengan materinya, Nak. Apakah ada yang ditanyakan sekali? Terima kasih banyak untuk yang sudah menggunakan kolom chat dengan baik. Misalnya mau mengapresiasi yang tadi sudah bertanya. Ada Devdan yang bertanya.
kemudian ada Aidin, kemudian sudah ada Zivana yang sudah bertanya dengan pertanyaan yang sangat baik, lalu ada Nunu, terima kasih ya sudah bertanya. Nah, yang mau bertanya yang lain juga silakan loh ditulis di kolom chatnya. I can survive in, oke. Oh iya, Nisa tadi pertanyaannya nanti Nisa akan tanyakan apakah Pak Zen sudah bergabung lagi, Teacher Noli? Belum. Buan, Oh belum. Yes, Teacher ya, apakah yes? I think the limit is error. Teacher Sofa also told me so because I don't see Baik, Pak Garal. There. Oh. I will leave this ya. Yeah, it's already here. Already here? Oke. Already? Sudah. Already. Thank you. Oke. Pak Graha, ini terakhir ada yang tanya adalah Nisa. Pak Zen, nanti air yang dibalikin ke sungai, diambil lagi, terus dibalikin lagi nggak sih? Dialirkan lagi nggak sih? Air itu dikembalikan lagi nggak sih? Kan airnya diambil terus dibalikin lagi, terus diambil lagi, terus dibalikin lagi, gitu nggak? Nah, apakah siklusnya begitu? Pas mulai musim kemarau udah mau kumpul air, semuanya diambil air lautnya. Terus kalau udah selesai musim kemarau dibalikin lagi airnya. Kita dengarkan ya. Nih, Om bikin gambar dikit deh. Nggak tahu nih kebaca apa enggak ya. Soalnya nih laptopnya udah habis. Bentar, sedikit. Ini belum. Ini air. Ini puterin, water wheel. Terus ini balik lagi. Nah, basically seperti ini. Aduh, kelihatan nggak ya, Bu ya? Hai. Kelihatan. Oke. Kalian bisa mempin gambar Pak Zen ya. Nah, itu ada gambar turun ke bawah. Nah, jadi airnya itu pertama mulai di sini nih. Ini di bendung tadi. Bendung, terus di sini masuk ke pipa. Di sini turbinnya. Turbin terus balik lagi ke sungai yang bawah. Nah, air yang udah keluar sungai bawah ini nggak dipakai lagi karena kita butuhnya air yang tinggi di atas. Air tinggi di atas ini dia ngasih tekanan ke bawah sini untuk muter water wheel. Begitu nyampe ke sini, energinya udah habis, energi potensial atau ketinggian airnya udah turun. Untuk naikin lagi, ya butuh energi yang sama atau bahkan lebih besar. Jadinya defeats the whole purpose kita untuk menangkap energi yang jatuh dari sini airnya. Gitu. Oke. Jadi air yang mengalir ke bawah itu akan mungkin bisa jadi mengikuti aliran sungai sebelumnya ya Pak ya, kembali lagi seperti itu. Sekali. Ya, seperti itu ya Nis. Jadi nanti dia mengalir lagi ke aliran sungai yang semula, lalu mungkin kalau dia kembali lagi ke atas, nanti akan turun kembali. Jadi betul-betul hanya menggunakan force, namanya itu selain gaya gravitasi ada juga kinetik ya. Nanti kita akan belajar itu di kelas 4, di mana kekuatan itu juga muncul, force itu akan muncul kalau benda itu ditaruh di tinggi. Itu sebabnya kalau kalian kejatuhan buah sakit tuh dibandingkan kalau jaraknya rendah. Ada lagi yang mau ditanyakan. Oh, tadi ada yang bertanya begini, katanya kalau kemarau listriknya sedikit, tapi kenapa kalau musim hujan sering mati lampu juga? Waduh, kenapa Pak Zee? Ya itu, kalau hujan banyak air, masalahnya di grid, bukan listriknya dikit, tapi suka koslet-koslet dari PLN-nya tuh biasanya. Oh, jadi permasalahannya berbeda lagi ternyata katanya Gretri. Kalau yang musim kemarau memang karena tidak ada air, tenaga listriknya sedikit. Nah, kalau lagi musim hujan, kebanyakan air, kadang-kadang teknis ada yang konslet dan sebagainya. Teacher, ada nggak waterproof buat listrik kata Landa? Ada ya teacher ya? Masa kita pakai atap loh. Itu tuh pakai atap. Jadi pelengkapannya sebenarnya sudah sangat standar. Iya, betul. Tadi Mahzen. Oke, ada yang mau ditanya lagi nih? 2 kali lipat biar bisa tahan tsunami kalau datang. Oh iya, tadi ada yang bertanya dengan masalah tsunami. Kalau terjadi bencana alam, gempa atau tsunami, kan kalau tadi listrik, alhamdulillah ya bisa ada penangkal listrik. Tadi ada yang bertanya tentang tsunami dan badai.
Oke. Nah, Aidin ini kok ini. yang tanya tsunami tapi gak dijawab. Oke, Aidin. Pertanyaan dari Aidin. Kalau kita bilang tsunami, ya itu tidak ada yang bisa dilakukan selain mempersiapkan. Bagaimana sih mempersiapkan tsunami? Yaitu kabur ke tempat yang lebih tinggi, atau mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, atau bikin water wall, itu sekali sea wall. Itu udah bilang. Tapi kalau tadi masalah yang kedua, banjir, longsor, itu semua terkait dengan cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim itu terkait lagi sama pemanasan global. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan supaya tidak terjadi pemanasan global ini lebih lanjut. Jadi Oke, pohon-pohon jangan Fazen. ditebang, terus jangan bakar-bakar sampah sembarangan. Mhm. Utamakan memakai kendaraan umum karena itu lebih sedikit kita membuang listriknya, membuang karbon ke udara. Ya, save the environment. Oke, jadi pembangkit listrik tenaga air ini ternyata sangat-sangat bagus untuk kelestarian alam nih, Nak. Tadi pesannya juga supaya sumber daya air tetap banyak. Tadi kata Pak Zen, tetap menjaga alam, jangan membuat polusi dan jangan menebang pohon. Terakhir nih Pak Zen, pertanyaan terakhir dari Avan. Teacher, water wheel-nya pakai button atau lever atau auto? Nah, teacher juga tidak paham. Kira-kira apa Pak Zen maksudnya? Saya tidak paham teachernya. Keren. Oke, yang keren. Namanya Avan, Pak. Gwinandra Avan Rahajo. Dia bertanya pakai button, lever, atau auto, teacher. Ya, So basically itu pakai bisa semua pakai lever, semua pakai peralatan-peralatan listrik. It's automated, but it can be also semi-automated. Jadi bisa orang melakukannya. Jadi bisa kayak orang nyetir di gas atau di rem atau apa itu juga bisa. Tapi most of the time kita pakai sistem yang fully automated. Jadi gimana adanya air itu kita bangkitkan. Kalau airnya kelebihan itu nanti airnya akan dibuang tidak diambil, akan melimpas di bendung. So basically pertanyaannya keren banget, dua-duanya bisa manual, bisa pakai mobil, bisa manual, bisa otomatis. Gitu.